Malam itu langit Gaza yang biasanya dipenuhi bintang berubah menjadi lautan api. Ribuan rudal ditembakkan serentak dari arah perbatasan, menembus lapisan pertahanan Israel yang selama ini digadang sebagai salah satu sistem tercanggih di dunia. Dalam hitungan menit, pangkalan militer Israel di dekat perbatasan luluh lantak. Tangisan, jeritan, dan sirin ambulans berbaur menjadi satu, mengubah kegelapan malam menjadi panggung kepanikan yang tak terbayangkan. Israel yang selama ini merasa aman di balik Iron Dome, kini berdarah hebat. Serangan balasan yang dilancarkan malam itu bukanlah serangan biasa. Bukan sekadar tembakan sporadis yang sering digambarkan media barat sebagai gangguan kecil. Ini adalah operasi terkoordinasi, terencana, dan dilakukan dengan presisi tinggi. Menurut laporan lapangan yang dikutip dari sumber-sumber independen, lebih dari 3.500 roket dan rudal balistik jarak menengah ditembakkan hanya dalam kurun waktu 6 jam. Hujan api itu datang bertubi-tubi, seperti gelombang pasang yang tak terbendung, menghantam langsung jantung pertahanan militer Israel di perbatasan Gaza. Target serangan bukan hanya acak. Radar dan citra satelit menunjukkan bahwa roket-roket itu diarahkan tepat ke basis militer utama Israel di Khan Yunis, Rafah, dan Be'eri. Gudang amunisi meledak seperti bom berantai, menimbulkan bola api raksasa yang terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Barak-barak tentara rata dengan tanah, truk logistik hancur berkeping-keping, dan pusat komunikasi elektronik Israel lumpuh total. Suara ledakan begitu dahsyat, hingga kaca-kaca jendela rumah warga di Tel Aviv pecah meskipun berjarak puluhan kilometer dari titik serangan. Laporan awal menyebutkan sedikitnya 2.000 tentara Israel tewas seketika akibat ledakan di pangkalan utama. Angka itu diprediksi akan terus bertambah karena banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan beton yang roboh. Sementara itu, lebih dari 3.500 tentara lainnya dilaporkan mengalami luka berat, mulai dari patah tulang, luka bakar parah, hingga trauma akibat gelombang kejut. Rumah sakit di Israel kewalahan menampung korban. Koridor-koridor rumah sakit militer penuh sesak, dipenuhi jeritan dan tangisan keluarga yang mencari kabar tentang anak, suami, atau kerabat mereka yang menjadi prajurit di garis depan. Bagi warga Israel, malam itu menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Media lokal menggambarkan pemandangan memilukan. Deretan kantong jenazah hitam menutupi lapangan pangkalan militer, sementara ambulans lalu lalang tanpa henti. Seorang pejabat pertahanan Israel bahkan menyebut situasi ini sebagai bencana terbesar dalam sejarah militer modern Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan ternyata lumpuh total, tak sanggup menghadapi gempuran simultan dari berbagai arah. Yang membuat situasi semakin dramatis adalah kecepatan serangan. Israel nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam 2 jam pertama saja, sudah lebih dari 1.000 roket menghantam berbagai sasaran. Para tentara yang sedang beristirahat di barak tidak sempat menyelamatkan diri. Tank Merkava yang biasanya menjadi andalan pertahanan darat justru menjadi sasaran empuk. Banyak di antaranya terbakar habis sebelum sempat dikerahkan. Seorang saksi mata menggambarkan, tank-tank itu seperti kaleng kosong yang dilemparkan ke kobaran api. Sementara itu, di jalur perbatasan, pos-pos pengawasan Israel terbakar hebat. Bendera biru putih dengan simbol bintang Daud yang biasanya berkibar gagah kini robek terbakar, ditiup angin malam yang membawa bau mesiu dan daging terbakar. Pemandangan itu menyisakan pesan simbolis bahwa kekuasaan dan keangkuhan Israel tidak lagi kebal, bahkan di jantung pertahanan mereka sendiri. Serangan ini sekaligus membungkam klaim Tel Aviv yang selama ini menganggap serangan dari Gaza hanya gangguan kecil. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kekuatan perlawanan kini mampu melancarkan serangan besar-besaran yang menimbulkan kerugian manusia, militer, dan psikologis paling parah dalam sejarah Israel modern. Para analis memperkirakan kerugian material Israel akibat hancurnya gudang senjata, kendaraan militer, dan infrastruktur bisa mencapai ratusan miliar dolar. Namun lebih dari sekadar kerugian materi, yang paling memukul adalah hilangnya ribuan prajurit, sekaligus darah segar yang selama ini menjadi mesin perang Israel. Malam itu, seluruh dunia menyaksikan bagaimana Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah modern bertekuk lutut oleh gempuran yang tidak mampu mereka tahan.
Dan bagi rakyat Gaza, itu adalah bukti nyata bahwa penderitaan mereka yang panjang kini berbuah. Balasan yang mengguncang dunia. Bayangkan sebuah malam di perbatasan Gaza. Langit hitam yang biasanya tenang kini dihiasi kilatan oranye dan merah menyala. Rudal demi rudal meluncur, meninggalkan garis api yang membelah gelapnya malam. Suara raungan mesin perang bercampur dengan ledakan yang menggema, memantul dari dinding-dinding bangunan yang sebentar lagi rata dengan tanah. Di horizon, kobaran api menjulang tinggi, memakan gudang senjata Israel yang meledak seperti kembang api raksasa. Jalan-jalan di sekitar pangkalan militer Israel penuh dengan serpihan logam, kaca, dan puing-puing beton. Mobil militer hangus terbakar. Dengan roda yang masih berputar pelan seolah-olah baru saja ditinggalkan pengemudinya dalam panik. Tank Merkava kebanggaan pasukan darat Israel terbalik dengan perut baja terbuka, meneteskan cairan bahan bakar yang menyala seperti obor kecil. Bau mesiu bercampur dengan aroma logam terbakar memenuhi udara, menyesakkan paru-paru siapa saja yang masih hidup di area itu. Di tengah puing-puing, tubuh-tubuh tentara Israel tergeletak berserakan. Beberapa masih mengenakan seragam lengkap dengan helm yang penyok. Sebagian lain hanya tinggal potongan tubuh yang nyaris tak bisa dikenali. Kamera wartawan memperlihatkan barisan kantong jenazah hitam yang terus bertambah, ditumpuk di lapangan darurat pangkalan, sementara ambulans berderet panjang dengan sirine meraung tak henti. Pemandangan itu tidak hanya mencerminkan kekalahan militer, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang sulit diterima oleh sebuah negara yang selama ini begitu percaya diri akan keunggulannya. Di pos-pos perbatasan, bendera Israel berkibar setengah hangus. Angin malam meniup sobekan-sobekan kain biru putih dengan bintang Daud yang kini compang-camping di lahap api yang masih menyala. Simbol kekuasaan itu tak lagi gagah, melainkan tampak seperti penanda kekalahan. Bahkan menara pengawas yang biasanya berdiri tegak kini miring, seakan hendak ambruk, meninggalkan siluet muram di langit malam yang dipenuhi asap pekat. Warga sipil Israel yang tinggal di kota terdekat juga ikut merasakan dampak serangan. Gelombang kejut dari ledakan membuat kaca jendela pecah. Alarm mobil meraung tanpa henti, dan listrik padam di beberapa wilayah. Suara jeritan terdengar dari rumah-rumah, sementara orang-orang berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Namun bahkan bunker beton pun tidak mampu sepenuhnya meredam guncangan yang terus datang silih berganti. Kontras yang paling mengiris adalah wajah-wajah tentara muda Israel yang berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Mereka duduk di tanah, wajahnya pucat, mata kosong menatap api yang masih berkobar di kejauhan. Ada yang menangis histeris, ada yang hanya terdiam sambil memeluk lutut, seolah-olah kehilangan seluruh daya untuk berdiri. Adegan itu direkam oleh kamera internasional, menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi bukti bahwa malam itu Israel benar-benar berdarah, bukan sekadar luka kecil. Bahkan di Tel Aviv, jauh dari garis depan, ketegangan terasa jelas. Suara dentuman terdengar samar, tapi cukup untuk membuat ribuan warga bergegas masuk ke tempat perlindungan. Jalan-jalan kosong, lampu-lampu kota berkelip dalam kepanikan. Anak-anak menangis di pelukan orang tuanya, sementara media lokal menayangkan siaran darurat tanpa henti. Israel, yang selama ini tampil sebagai negara yang kuat dan penuh kontrol, malam itu tampak rapuh, terbakar dari dalam. Gambaran visual itu menjadi potret paling nyata dari kenyataan yang tak bisa dibantah. Ribuan tentara Israel tumbang, pangkalan militernya hancur, simbol kebanggaan nasionalnya terbakar, dan dunia menyaksikan semuanya dalam diam, menyadari bahwa kekuatan yang selama ini diagung-agungkan bisa runtuh dalam sekejap oleh gelombang api yang tak terbendung. Inilah bagian paling ironis dari seluruh tragedi malam itu. Israel, yang selama puluhan tahun mengklaim dirinya sebagai negara dengan sistem pertahanan udara terbaik di dunia, mendadak lumpuh hanya dalam satu malam. Iron Dome yang disebut-sebut kebal ternyata tidak mampu menghadapi ribuan rudal yang ditembakkan serentak. Sistem itu kewalahan, operatornya panik, dan dunia menyaksikan betapa rapuhnya benteng yang selama ini dibanggakan Tel Aviv. Semakin dalam ketika kita mengingat, hanya beberapa jam sebelum balasan ini, jet-jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Serangan itu menewaskan 42 warga sipil, termasuk anak-anak kecil yang sedang tidur di rumah mereka. Di media Israel,
Serangan itu dianggap sebagai kesuksesan operasi. Para pejabat tersenyum puas mengira bahwa Gaza akan terdiam ketakutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Serangan balasan datang lebih cepat dan lebih dahsyat daripada yang pernah dibayangkan. Seolah-olah langit Gaza menjawab dengan suara dentuman keras, menuntut keadilan untuk darah yang tumpah. Ada ironi yang lebih pahit lagi. Israel selama ini menertawakan perlawanan Palestina, menyebut mereka hanya bersenjatakan roket seadanya, teknologi rakitan yang primitif. Tapi malam itu, justru teknologi rakitan itulah yang melumpuhkan ribuan tentara modern bersenjata canggih. Tank Merkava yang disebut tak terkalahkan, roboh seperti mainan plastik. Drone-drone Israel yang selama ini mengintai Gaza hancur sebelum sempat terbang. Semua narasi keangkuhan itu runtuh dalam hitungan jam. Bahkan reaksi pejabat Israel sendiri menambah lapisan ironi. Dalam pidatonya, seorang jenderal mengakui, "Kami tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin sebuah negara yang menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk pertahanan justru jatuh oleh gelombang serangan yang datang dari wilayah kecil yang selama ini mereka kepung?" Dunia tersenyum miris melihatnya. Israel, negara yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini menangis di hadapan rakyatnya sendiri. Ironi juga terlihat pada rakyat sipil Israel. Selama bertahun-tahun mereka mendukung kebijakan militer yang brutal terhadap Gaza, dengan keyakinan bahwa mereka aman di balik dinding baja dan sistem rudal canggih. Namun malam itu, bunker-bunker bawah tanah penuh sesak. Orang tua berdesakan dengan anak-anak, dan rasa aman yang selama ini dijual oleh pemerintah hilang seketika. Mereka merasakan apa yang warga Gaza rasakan hampir setiap hari, ketakutan, kepanikan, dan kehilangan. Bedanya bagi Gaza itu adalah rutinitas, bagi Israel itu adalah tamparan keras pertama kali dalam sejarah modern mereka. Ada sebuah pemandangan yang menjadi simbol puncak ironi malam itu. Di salah satu pangkalan yang terbakar, terlihat bendera Israel setengah hangus, berkibar lemah di tengah asap hitam. Bendera yang biasanya ditampilkan dengan gagah di podium internasional kini tampak compang-camping, diterangi api dari tank yang terbakar. Bagi dunia itu bukan sekadar kain, itu adalah simbol keangkuhan yang akhirnya dimakan oleh apinya sendiri. Ironi terbesar adalah kenyataan bahwa Israel mencoba menakut-nakuti Gaza dengan serangan udara, tetapi justru balasan yang datang menghantam mereka berkali lipat lebih keras. Bukannya menguatkan posisi politik, serangan awal itu malah membuka jalan bagi bencana militer terbesar sepanjang sejarah negeri itu. Dan kini, rakyat Israel terpaksa menelan pil pahit, bahwa darah yang mereka tumpahkan di Gaza berbalik menjadi badai yang menenggelamkan mereka sendiri. Para analis militer internasional sepakat, serangan balasan yang menewaskan ribuan tentara Israel ini adalah titik balik dalam konflik panjang di Timur Tengah. Bukan hanya karena jumlah korban yang begitu besar, tetapi karena serangan ini berhasil mengguncang pondasi kepercayaan diri Israel yang selama ini kokoh. Negara yang selalu menampilkan diri sebagai kekuatan militer tak tertandingi kini, justru terlihat rapuh, kewalahan, bahkan tak berdaya. Dari sisi militer, kerugian Israel tidak hanya berupa korban jiwa. Data awal memperlihatkan bahwa lebih dari 150 unit tank Merkava hancur atau rusak berat. Gudang amunisi utama di perbatasan luluh lantak, menghanguskan ribuan peluru artileri, misil jarak pendek, dan peralatan logistik vital. Infrastruktur komunikasi yang seharusnya menjadi tulang punggung, koordinasi pasukan juga lumpuh. Artinya, serangan ini bukan hanya menimbulkan luka sesaat, melainkan merobohkan sistem komando dan kontrol Israel dalam jangka panjang. Dari sisi ekonomi, kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Setiap tank Merkava bernilai sekitar 3,5 juta dolar, dan hilangnya ratusan unit berarti kerugian besar hanya dari satu sektor. Belum lagi nilai gudang senjata, pangkalan militer, dan infrastruktur komunikasi yang hancur. Bahkan lebih parah, biaya untuk memulihkan moral tentara yang jatuh tidak bisa diukur dengan angka. Para prajurit muda yang selamat kini dihantui trauma, kehilangan rekan seperjuangan, dan meragukan kemampuan pemerintah melindungi mereka. Dari sisi politik, ini adalah pukulan yang hampir mematikan. Pemerintah Israel menghadapi tekanan besar dari rakyatnya sendiri. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut jawaban mengapa ribuan tentara bisa gugur dalam satu malam.
Perdana Menteri Israel terlihat lemah dalam pidato daruratnya. Suaranya bergetar ketika menyebut Israel akan bangkit kembali. Namun bagi sebagian besar rakyat, kalimat itu terdengar kosong, nyaris seperti pengakuan kekalahan. Sementara itu, dunia Arab melihat momen ini sebagai bukti bahwa dominasi Israel bisa ditantang. Qatar, yang dituding kuat sebagai penyokong serangan ini, kini mendapat sorotan internasional. Dukungan finansial, logistik, bahkan teknologi dari sekutu-sekutu Israel justru dipandang tidak cukup untuk mencegah bencana. Fakta ini memberi semangat baru bagi kelompok perlawanan di Lebanon, Suriah, dan Irak. Ada kemungkinan serangan lanjutan bisa dilakukan dari berbagai front, membuat Israel semakin terkepung. Yang lebih mengerikan bagi Israel adalah dampak psikologisnya. Selama puluhan tahun, Israel selalu berhasil menciptakan ilusi tak terkalahkan. Ilusi itu menjadi fondasi diplomasi, politik dalam negeri, dan strategi pertahanan. Namun setelah malam berdarah itu, seluruh dunia melihat dengan mata kepala sendiri. Israel bisa ditaklukkan. Rasa takut yang dulu menghantui Palestina kini berbalik, menghantui Tel Aviv. Analis memperingatkan bahwa Israel kini berdiri di tepi jurang. Jika mereka memilih membalas dengan kekuatan penuh, maka perang besar di kawasan bisa pecah. Tapi jika mereka tidak membalas, maka aura ketakutan yang selama ini menjaga dominasi mereka akan hilang sepenuhnya. Dengan kata lain, Israel sedang menghadapi dilema terbesar dalam sejarahnya. Membalas berarti hancur lebih dalam. Tidak membalas berarti kehilangan wibawa. Dunia tidak tinggal diam menyaksikan malam berdarah itu. Hanya beberapa jam setelah berita ribuan tentara Israel tewas di perbatasan Gaza, reaksi internasional bermunculan bak gelombang pasang. Namun yang paling mengejutkan adalah bagaimana opini publik global kini jauh lebih berpihak pada Palestina dibandingkan sebelumnya. Di jalan-jalan Eropa, ribuan orang turun ke jalan. London, Paris, Berlin, dan Madrid dipenuhi lautan manusia yang membawa spanduk bertuliskan Free Palestine, Stop the War Crimes, hingga Israel is Bleeding. Demonstrasi itu tidak lagi hanya diikuti aktivis pro-Palestina, tetapi juga warga biasa, keluarga muda, bahkan kelompok akademisi dan buruh. Mereka berteriak menuntut pemerintah mereka berhenti mengirim bantuan militer ke Israel. Di Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai sekutu terdekat Israel, situasi tak kalah panas. Ribuan mahasiswa melakukan aksi protes di kampus-kampus besar seperti Harvard, Stanford, hingga New York University. Mereka mengecam kebijakan Gedung Putih yang masih mencoba memberikan dukungan finansial dan senjata ke Israel. Bahkan di depan Gedung Putih sendiri, ribuan orang berkumpul, meneriakkan tuntutan agar Presiden segera menghentikan semua bentuk kerja sama militer dengan Tel Aviv. Hashtag Israel Bleeds dan Pray for Gaza menjadi trending nomor 1 di Twitter dan TikTok, menyebar ke jutaan akun dalam hitungan jam. Negara-negara Arab tentu saja menyambut kabar ini dengan sorak-sorai. Di Doha, ibu kota Qatar, kembang api diluncurkan ke langit sebagai bentuk perayaan simbolis. Di Istanbul, puluhan ribu warga berkumpul di lapangan utama, melantunkan doa bersama untuk kemenangan Palestina. Bahkan di Jakarta, ribuan orang memenuhi Bundaran HI dengan bendera Palestina, menyanyikan takbir, dan menyalakan lilin untuk mengenang korban Gaza yang sebelumnya tewas oleh serangan Israel. Namun tidak semua negara merayakan. Beberapa sekutu barat Israel justru terlihat canggung. Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan standar, menyesalkan korban jiwa, dan mendesak gencatan senjata segera. Tetapi, di balik kalimat diplomatis itu, terlihat jelas ketidaknyamanan mereka. Mereka khawatir citra sebagai pendukung Israel akan merugikan secara politik di dalam negeri. Karena tekanan publik yang semakin besar, PBB mengadakan rapat darurat. Namun suasana rapat dipenuhi ketegangan. Perwakilan negara-negara Arab menuding Israel sebagai penyebab utama eskalasi, sementara delegasi Amerika berusaha melindungi sekutunya dengan menyebut serangan itu tindakan teroris. Tetapi fakta di lapangan sudah bicara. Ribuan tentara Israel mati, pangkalan militer hancur, dan serangan ini jelas merupakan respons terhadap agresi Israel sebelumnya. Narasi Amerika tampak rapuh, bahkan banyak negara non-blok menolak untuk ikut mendukung. Ironisnya, di dalam Israel sendiri, masyarakat mulai merasa ditinggalkan.
Media lokal melaporkan bahwa banyak keluarga korban marah kepada pemerintah karena dianggap tidak siap menghadapi serangan. Rakyat yang biasanya percaya pada Sekutu Barat kini merasa sendirian, terjebak dalam kekacauan. Mereka bertanya-tanya, apakah dunia masih bersama kami? Sementara itu, dunia luar justru semakin keras menuntut keadilan untuk Gaza. Opini global telah berbalik arah. Israel tidak lagi terlihat sebagai korban, melainkan sebagai agresor yang akhirnya merasakan balasan setimpal. Gaza yang selama ini hanya dipandang sebagai pihak lemah, kini menjadi simbol keteguhan, dan dunia yang dulu diam, kini bersuara lantang. Malam itu berakhir dengan asap pekat yang masih membubung dari pangkalan-pangkalan militer Israel yang hancur. Namun dunia tahu, ini bukan akhir. Justru inilah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya dan lebih tak terduga. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mengadakan rapat darurat hingga dini hari. Para pejabat militer duduk dengan wajah pucat, tangan bergetar memegang laporan kerugian. Ribuan tentara mati, ratusan tank hancur, gudang senjata rata dengan tanah. Sebagian besar komandan senior menuntut pembalasan besar-besaran, bahkan menyarankan penggunaan senjata strategis yang bisa memicu perang regional. Namun sebagian lain memperingatkan, langkah gegabah hanya akan membuka pintu ke bencana lebih luas. Dilema itu membelah elit Israel. Di perbatasan, suasana sama sekali tidak tenang. Meski ledakan sudah mereda, bayangan akan serangan berikutnya terus menghantui. Tentara-tentara yang masih hidup berjaga dengan mata penuh kecemasan, menatap langit seolah-olah setiap bintang bisa berubah menjadi rudal. Di Gaza, justru terdengar suara takbir dan pekikan kemenangan. Meski di tengah puing-puing, anak-anak berlari di jalanan, membawa bendera Palestina dengan bangga, sementara orang tua mereka memandang ke langit dengan air mata yang bercampur antara duka dan harapan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah serangan balasan ini hanya sebuah babak singkat, ataukah awal dari runtuhnya dominasi Israel di Timur Tengah? Jika Qatar dan sekutunya berani melancarkan gelombang pertama ini, apakah gelombang kedua akan segera menyusul dengan kekuatan lebih besar? Dan jika Israel benar-benar membalas dengan senjata pamungkasnya, apakah kawasan ini akan terjerumus ke dalam perang total yang melibatkan banyak negara? Dunia menahan napas. Media internasional menyiarkan gambar bendera Israel yang terbakar, tank Merkava yang meledak, dan ribuan kantong jenazah tentara. Sementara itu, di Dewan Keamanan PBB, suara-suara keras mulai bersahutan. Sebagian menuntut gencatan senjata, sebagian lain memperingatkan akan pecahnya Perang Dunia Ketiga jika eskalasi tidak segera dihentikan. Namun satu hal pasti, Israel kini berdarah, dan luka itu tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Gaza yang selama ini ditindas telah menunjukkan bahwa mereka mampu membalas dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Dan di balik setiap puing yang masih berasap, ada satu pertanyaan yang terus membayangi. Apakah ini hanya balasan pertama atau awal dari kehancuran total Israel? Langit Timur Tengah tetap gelap, penuh asap, penuh ketidakpastian. Dunia hanya bisa menunggu, dengan hati berdebar apa yang akan terjadi ketika fajar menyingsing. Apakah matahari akan terbit membawa secercah damai? Ataukah cahaya pertama hari baru itu justru akan menyinari lautan api yang lebih luas, perang yang lebih besar, dan tragedi yang lebih dalam?